Banyaknya sekarang isi-isi kontrak, misalkan yang kita sebutkan, misalkan kita ngasih contoh dalam hal properti, usaha properti. Misalkan para pengembang ini tidak memiliki waktu, tidak memiliki kesempatan lagi untuk mengurus urusan perizinannya gitu, baik tingkat kabupaten kota, provinsi maupun nasional. Tetapi mereka memperkerjakan atau mengkuasakan kepada pihak lain. Nah, apa-apa saja yang perlu dikontrak kerjakan atau diberikan kuasa itu, yang pertama itu cakupannya, cakupan kerjanya. Cakupan kerjanya apa saja? Misalkan kepengurusan, misalkan UMB yang sekarang jadi PBG gitu ya. Kepengurusan misalkan zonanya peruntukan untuk apa saja. Bagaimana mengurus ke pihak desa, bagaimana nanti misalkan upaya-upaya pecah surat di BPN gitu ya. Atau balik nama dari pemilik developer sebelumnya kepada pihak konsumen yang sudah membelinya gitu. Dan secara detail sedetail mungkin gitu, termasuk waktu-waktunya gitu. Nah, di situ juga dapat dituliskan di kontrak itu atau di MOU tadi itu atau di surat kuasa tadi itu, misalkan waktu-waktu tertentu, misalkan diselesaikan dengan tempo minimal misalkan 2 tahun atau setidak-tidaknya 2 tahun, maksimal 2 tahun setengah atau 3 tahun gitu. Nah, ketika terjadi hal-hal tadi yang disesuai dengan aturan prestasi tadi, dapat diselesaikan secara musyawarah, dapat diselesaikan secara yang namanya musyawarah, atau dapat diselesaikan secara mediasi, atau bisa diselesaikan secara arbitrase gitu, arbitrase syariah atau arbitrase nasional gitu. Itu ada langkah-langkah. Tetapi kalau memang ternyata sedari awal ada di antara pihak ini yang melakukan, memang terdapat unsur penipuan atau penggelapan, maka larinya itu di pasal penggelapan, pasal penipuan di KUHP. Nah, ini yang harus didetailkan. Jadi kita harus membuat kontrak kerja atau perjanjian-perjanjian tadi, termasuk kuasa-kuasa tadi. Untuk apa? Surat kuasa tadi untuk melakukan dan atau tidak melakukan sesuatu hal yang diperjanjikan, termasuk waktu durasinya, baru berapa jasanya. Sehingga apa? Sehingga pihak yang memberi kuasa, dalam hal ini developer ini, aman, dan dia juga bertanggung jawab untuk menyerahkan kompensasi kepada pihak yang diberi kuasa tadi, pihak yang bekerja tadi, dan pihak yang bekerja yang diberikan kuasa ini menjalankan secara profesional, menjalankan secara amanah, dan dia juga akan merasa aman karena apa yang menjadi tanggung jawab sudah dikerjakan, kewajibannya sudah dikerjakan, sehingga dapat menjalankan hak dan tugas bersama-sama. Sehingga kalaupun terjadi yang namanya uang prestasi ataupun namanya penipuan atau penggelapan, masing-masing pihak dapat melakukan proses hukum. Inilah yang dimaksud dengan teori before the law. Jadi adanya asas kesetaraan di depan hukum. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Buatlah perjanjian-perjanjian itu secara tertulis untuk mengamankan semua pihak. Saksikan di sesi-sesi selanjutnya pemahaman-pemahaman hukum untuk perkembangan usaha dan mengamankan usaha-usaha Bapak Ibu semua.